warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romali Mutasadia dari kelas PAY 2C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhlak tasawuf penilaian akhir semester yang berjudul Implementasi Akhlak Tasawuf di Dunia Maya. Pengertian dunia maya. Dunia maya atau disebut juga ruang siber atau mayantara dalam bahasa Inggris, cyberspace adalah sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Di dunia maya ini juga merupakan integrasi dari sebagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer seperti sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, signal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, instrumentasi teknologi, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara intermanusiawi. Istilah dunia maya menjadi sarana konvensional untuk menggambarkan segala sesuatu yang terkait dengan internet dan budaya internet yang beragam. Pemerintah Amerika Serikat mengakui teknologi informasi yang saling berhubungan dan jaringan instruksi teknologi yang saling berdampingan. Pemerintah Amerika Serikat mengakui teknologi informasi yang saling berhubungan dan jaringan infrastruktur teknologi informasi yang saling bergantung yang beroperasi di media ini sebagai bagian dari infrastruktur kritis nasional Amerika Serikat. Ada kelebihan dan kekurangannya dunia maya. Kelebihannya itu kita dapat mempelajari suatu budaya, mempercepat proses komunikasi kita, dan masih banyak lagi. Terus juga kekurangannya banyaknya kejahatan yang masih dilakukan secara tersembunyi dan tidak terlalu menjualkan diri, seperti mengupload konten tidak baik, melecehkan seseorang, hingga menyebarkan virus. Salah satu yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dari munculnya dunia maya ialah kebebasan berekspresi. Selanjutnya ada pandangan Islam pada konteks akhlak tasawuf terhadap dunia maya. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para pengguna dianjurkan untuk bijak dalam aksesnya. Cara mengakses internet ini pun sekarang juga mudah. Hampir di semua tempat menyediakan akses Wi-Fi dan banyak perusahaan provider internet menawarkan paket data yang harganya relatif murah. Kita juga menggunakan smartphone untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Saat ini aktivitas internet yang paling banyak dilakukan adalah media sosial. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar. Konteks belajar Al-Quran di dunia maya yaitu perlu adanya mentor. Tidak bisa otodidak jika konteksnya belajar Al-Quran, berbeda dengan ilmu lainnya. Selanjutnya adab bermedia sosial dalam Islam. Antara lain itu meluruskan niat. Dalam Islam, niat merupakan hal paling pokok sehingga perbuatan yang baik termasuk ibadah bisa menjadi buruk dan berubah dosa, apalagi jika berniat dan berbuat buruk. Seperti sabdanya Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya karena menginginkan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sampai pada apa yang diniatkannya itu. Maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan media sosial. Apa sesungguhnya yang dicari dan diinginkan didapat dari media sosial? Terkait dengan hal ini tentu orang-orang bersangkutan
dan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat mengetahuinya. Orang lain dapat saja menangkap kesan baik dari seseorang menyangkut setiap kata-kata, gambar maupun video yang diunggahnya. Tetapi terselip saja maksud dia di dalamnya, maka akan merusak keseluruhan perbuatan itu. Yang kedua, menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Menjadi seorang muslim sesungguhnya banyak keuntungannya, tetapi tidak sedikit pula tanggung jawabnya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, Allah menyebutkan bahwa kaum muslim adalah umat terbaik. Adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeluruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pada ayat tersebut, sejak sekali disebutkan bahwa syarat menjadi umat terbaik adalah jika memenuhi 3 hal: menyeluruh pada kebaikan, mencegah keburukan, dan keduanya dilandasi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga tuntunan ini harus dipraktekkan oleh setiap muslim dan beraktivitas di media sosial jika menginginkan masuk ke dalam kategori sebagai umat terbaik. 3. Tidak menghina dan mengumbar kebencian. Serangan untuk menjelek-jelekan di media sosial atau menghina individu, kelompok, bahkan agama tidak pernah sepi. Hal ini bisa disalurkan lewat gambar, meme, video, dan sebagainya. Seorang muslim harus menjadi duta Islam yang baik menyikapinya. Alangkah baiknya dipikir-pikir masak-masak sebelum alangkah baiknya dipikir dengan matang-matang sebelum retweet, meng-share, dan berkomentar mengenai sesuatu yang berpotensi menjadi polemik dan menebar kebencian. Ajaran Islam menuntutkan seseorang untuk selektif dan teliti dalam menerima berita atau kabar, serta tidak mudah percaya begitu saja sebelum mengetahui keberadaannya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau atas perbuatannya. Hal ini mengingatkan seringkali banyak jebakan yang siap merangkap, misalnya dengan meyakini suatu sebagai kebenaran sebelum mengetahui duduk perkara sebenarnya dan menyebarkan secara viral. Jika ternyata berita atau kabar tersebut tidak valid, tentu akan semakin memperkeruh keadaan. Yang terakhir, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Aktivitas apapun yang bersifat ketergantungan dan berlebihan tidak baik, apalagi jika waktu yang kita habiskan untuk bersosial media ini membuat kita jadi lupa beribadah. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya agar sebaik mungkin menggunakan waktu, sebab waktu seringkali diabaikan sebagai suatu yang berharga, kecuali dimanakah telah habis atau hilang kesempatan. Beliau mengatakan ada 2 keuntungan yang banyak orang mengabaikannya, kecuali jika sudah tiada kesehatan dan waktu luang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.